Terima kasih Anda masih menyaksikan Road to Economic Outlook 2023. Financial and Sharia Outlook masih bersama saya, Andi Shalini. Di segmen sebelumnya, kita sudah mendengarkan pandangan peluang dan tantangan perkembangan sektor keuangan, terutama sektor keuangan syariah. Dan di segmen kali ini, kita akan fokus membahas terkait prospek pasar modal, baik konvensional dan juga syariah. Dan saat ini telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Chief Economist PT Bahana TCW Investment Management, Bapak Budi Hikmat. Selamat siang Pak Budi, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, dan saat ini kami juga telah tersambung secara daring bersama dengan Chief Investment Officer PT Mandiri Manajemen Investasi, Bapak Ernawan R. Salimsyah. Selamat siang Pak Awan, apa kabarnya Pak? Selamat siang Sasa, kabar baik. Apa kabar Kak Sasa? Baik Pak Awan, saya akan ke Pak Budi terlebih dahulu untuk mulai dialog di segmen ini. Kalau kita melihat perkembangan pasar modal saat ini Pak, di tengah dinamika global yang ada saat ini, sebetulnya seperti apa sih pandangan Anda terkait dengan perkembangan pasar modal baik konvensional maupun syariah? Lalu di tahun ini apa saja sih faktor-faktor yang bisa mendukung ketercapaian atau kemajuan pasar modal? Oke, selama 26 tahun di pasar modal, saya melihat ada dua rotasi ya. Jadi rotasi antar aset, rotasi regional. Tahun lalu itu kan stagflation rally. Kita menikmati sekali rally di sektor batubara gitu ya. Jadi tahun ini ada pembukaan di Tiongkok, itu menyebabkan orang melihat melakukan rotasi regional di saham mana yang relatif lebih murah yang tahun lalu itu dipukul. Karena itulah ada swing dari investor asing. Namun investor asing yang tahun lalu itu boleh bilang keluar dari obligasi dari SBN, kembali masuk dari bulan November lalu. Nah, dengan naratif ke depan adanya resesi, perang masih berkelanjutan gitu. Sebenarnya aset terbaik tetap di SBN, namun kalau investasi ada berpikirnya contrarian ya. Jadi knowing dari rotasi ini, pola rotasi ini ketika asing masuk dan fundamental Indonesia relatif bagus, mengapa tidak juga investor domestik bisa masuk juga tetap di aset kelas saham. Seperti itu. Oke, menarik yang terjadi rotasi aset dan juga regional. Betul. Tadi ternyata investor justru larinya ke SBN ya Pak di tahun ini. Di satu sisi memang tampaknya pelaku pasar ataupun investor juga lari ke tadi investasi di Tiongkok gitu kan ada pembukaan. Saya akan ke Pak Awan. Pak Awan, kalau pandangan Anda seperti apa sih Anda melihat perkembangan pasar modal khususnya konvensional maupun syariah? Iya, kita melihat memang ada backdrop yang kurang favorable untuk global ya, seperti tadi dipaparkan oleh Pak Budi. Tapi juga kita melihat bahwa Indonesia sekarang adalah beneficiary dari kondisi tersebut juga gitu, dibanding dengan kondisi kita di 2008, apalagi 98 ya, makro kita lebih kuat. Jadi sebetulnya peluang ada di negara kita gitu ya. Kita punya view bahwa 2023 ini ekonomi kita masih tumbuh antara 4,7 sampai 5%. 2024 pun begitu, kita masih tetap bertumbuh, knowing itu juga tahun pemilu ya. Sementara mungkin di estimate asalnya backdrop global itu akan mengalami resesi. Tapi kita juga tahu bahwa IMF baru-baru ini juga mempublish data bahwa mungkin trough-nya itu adalah 2023. Jadi mungkin habis itu global juga baik. Nah, jadi buat capital market Indonesia sebetulnya tested-nya itu adalah selama COVID kemarin ya. Mungkin 2022 itu validasinya gitu, dan mestinya 2023 going forward kita akan lebih baik gitu. Meskipun ada kemungkinan the Fed ini bisa higher and longer gitu ya terminal rate-nya gitu. Tapi ya kita melihat untuk mungkin ada pressure ke Indonesia untuk yang konvensional, tapi yang syariah ini jadi menarik karena mestinya less sensitif ya keuangan syariah ini terhadap suku bunga gitu. Jadi mungkin bisa lebih digenjot untuk mensupport pertumbuhan financing ekonomi Indonesia dari sisi syariahnya, dan itu akan memperdalam capital market Indonesia. Demikian Sasa. Oke, menarik. Kalau dari sektor syariah ternyata less sensitif terkait suku bunga. Kalau pandangan Anda sendiri Pak Budi seperti apa, dan sebetulnya bagaimana sih mendorong inklusi maupun literasi khususnya di pasar modal syariah ini Pak Budi? Very good. Jadi syariah itu selain faith-based investing ya, sebetulnya itu ada elemen risk management. Jadi kalau kita lihat di sejarah, yang pertama kali reksadana syariah itu bukan di Timur Tengah ya,
tapi di Indiana, Amerika Serikat, dan fund manajernya juga non-Muslim, itu Nick Kaiser namanya. Terbukti dari 2008, misalnya 2020, itu dia less volatile. Ya itu mungkin karena terkait juga relatif terkendalinya penggunaan utang, leverage. Syariah itu kan biasanya selain screening sektoral juga screening keuangan ya, itu yang, dan selain itu juga akad gitu. Nah untuk di Indonesia, syariah kita itu didominasi oleh komoditi. Jadi tetap komoditi itu ada elemen volatility ya. Tapi kan kita bisa accepting volatility for the sake of our future prosperity misalnya. Ya tentunya beberapa kaidah-kaidah investasi ya, dan saya sih sangat menyarankan, saya sangat terinspirasi kisah atau saran dari Nabi Yusuf ya, gitu bagaimana kita bisa mempersiapkan diri, ada pergiliran masa malang, masa gemilang, sapi kurus makan sapi gemuk. Nah itu ada beberapa tahapannya. Jadi selain kita tuh paham syariah dengan berbagai kriteria, kita perlu sebenarnya mekanik kepada masyarakat sebetulnya bagaimana sih model cara berinvestasi gitu loh. Tapi kalau dari perkembangan ekosistem di tanah air sendiri, apakah Anda Kita lihat sudah sudah jauh cukup membaik mumpuni? ya. Oke. Jadi kalau misalnya syariah perbankan misalnya, kan orang itu ada baiknya begini. Niatan orang bersyariah itu sangat kuat di level individu. Tapi kalau perusahaan mereka itu pengen syariah tapi juga murah gitu loh. Kalau ada yang murah ya, dan murah itu misalnya di bunga kredit atau bunga pinjaman apapun akadnya ya, itu tergantung skala ya. Jadi sekarang kita lihat ada BSI misalnya skalanya lebih besar ya, ada 18 juta dia punya nasabah. Kita sudah melihat ada skill ya, ada skala. Nah, skala itu yang memungkinkan boleh bilang trajektori industri syariah kita akan lebih melesat gitu loh. Oke, tidak hanya berkah tapi juga murah ya Pak Iya, Budi ya. begitu. Saya akan kembali ke Pak Awan. Pak Awan, kalau Anda lihat sendiri seperti apa sih sebetulnya perkembangan khususnya pasar modal syariah, dan lalu reksadana apa saja nih yang menurut Anda akan menjadi primadona di tahun ini? Sebetulnya kalau kita lihat dari sejarahnya gitu ya, ada sedikit, bukan sedikit ya, signifikan penurunan sih dari pasar modal syariah kita ya. Tapi itu kan karena regulasi ya. Secara struktural ada satu badan yang keluar dari industri syariah kita gitu ya. Tapi bicara tentang retail, mestinya lebih baik, misalnya pendalaman untuk sukuk retail misalnya ya. Itu absorpsinya sudah jauh lebih baik. Lalu juga reksadana syariah, kalau spesifik untuk MMI misalnya, AUM kita di 2021, 2022 sampai 2023 ini, segmen syariah kita adalah sesuatu yang stabil kalau tidak bertumbuh gitu ya, dibanding dengan konvensional kami. Dan kita juga melihat sebetulnya platform-platform digital ini sangat membantu untuk inklusi termasuk reksadana syariah gitu ya, karena bisa didistribusikan dengan mudah, dengan murah, sementara imbal hasilnya juga menarik. Jadi kita going forward sih, selain produk-produk yang bisa reach out ya ke industri gitu ya, artinya tiketnya itu kecil gitu ya, memang untuk retail, tapi juga di sini distribusinya gitu ya. Distribusinya baik secara konvensional maupun secara digital itu diperlukan untuk meningkatkan penetrasi ya. Mungkin sudah cukup baik untuk yang konvensional, pertanyaannya adalah seberapa besar nih akun syariah gitu ya sudah bertumbuh di Indonesia. Oke, tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh MMI untuk semakin mendorong penetrasi khususnya di produk syariah.